Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita mendapatkan sebuah berita resmi dari James Gunn yang mengatakan kalau Jason Momoa, mantan pemeran Aquaman di DC Snyder ini, resmi mendapatkan peran sebagai villain, yaitu Lobo yang akan tampil di film Supergirl Woman of Tomorrow. Wow, akhirnya ekspektasi para fans dijawab oleh Om Pistol yang satu ini. Mantap nih. But kira-kira seperti apakah hasilnya? Dan siapakah Lobo di this universe? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Name's Lobo. Please stop. You're making me blush. Couple of. You're my little pony now. Last one in the universe tucked away in Sector 2814. Jason Momoa. Oke, ini adalah aktor yang udah gua kenal semenjak dia pertama kali main sebagai villain di series Game of Thrones season pertama, yang dimana memang dari gaya wajah dan juga mimiknya memang pantas berperan sebagai tokoh antagonis. Lalu dia muncul sebagai Arthur Curry alias Aquaman sekilas di Batman v Superman Dawn of Justice tahun 2016. Yang di masa itu, Dana Prince diberikan file oleh Bruce Wayne untuk melihat semua berbagai macam file data metahuman yang dimiliki oleh Lex Luthor. Ternyata ada 4 metahuman yang diperlihatkan. Ada Aquaman, The Flash, Wonder Woman, dan juga Cyborg yang akan terbentuk ke Project Justice League mendatang. Lalu muncullah film solo Aquaman di tahun 2018 yang dikerjakan oleh James Wan, yang dimana itu adalah sebuah proyek DCU yang mendapatkan $1 billion Amerika Serikat secara worldwide. Dan dia pernah muncul sebagai cameo di series Peacemaker season pertama di bagian endingnya. Dan dia muncul bersama dengan semua para anggota Justice League yang kena roasting oleh Peacemaker ketika mereka untuk mengalahkan invasi alien Butterfly. Lalu dia muncul juga di bagian post-credit scene The Flash tahun 2023, yang dimana dia bertemu dengan Barry Allen yang menjelaskan tentang konsep multiverse yang sudah dihancurkan akibat tindakannya sendiri. Sampai akhirnya dia muncul terakhir di film Aquaman and Lost Kingdom, yang ternyata ada drama juga di dalamnya. Selama 2 tahun film penggarapannya, rekannya yaitu Amber Heard yang merupakan pemeran Queen Mera di film itu terkena kasus pidana KDRT dengan mantan suaminya yaitu Johnny Depp. Makanya film itu menjadi kontroversial di antara para fans dan juga para netizen. Sama kayak film The Flash juga ya. Tapi untungnya di film Aquaman kedua itu masih menguntungkan dalam segi pendapatan dan juga hype-nya. Tapi lagi-lagi gak sebesar di film pertamanya. But ya, sebagai fanboy gue masih oke sih untuk menonton film Aquaman and Lost Kingdom itu, meskipun ada berbagai macam plot hole. Tapi ya udahlah ya, gue bisa menghargai film tersebut. Lalu akhirnya di tahun 2022 Jason Momoa baru aja datang ke kantor Warner Bros dan memberitahu kepada semua para fansnya di sosial media, di story Instagram, bahwa dia udah mendapatkan peran baru untuk DCU James Gunn, yang dimana para fans yang berharap kalau Jason Momoa akan berperan sebagai tokoh villain DC yang bernama Lobo. Jadi rumor itu sudah lama sekali, sejak tahun 2022, yang dimana para fans sudah menilai bahwa dia lebih pantas menjadi Lobo daripada Aquaman yang terkesan tidak mirip dengan versi komik aslinya.
Sampai akhirnya di akhir tahun 2024 ini, Jason Momoa resmi diberikan peran sebagai Lobo yang akan muncul di film Supergirl Woman of Tomorrow. Nah, film ini akan menceritakan tentang kisah Supergirl alias Kara Zor-El, kakak sepupu Superman yang diperankan oleh Emilia Alcock, yang dimana Kara Zor-El ini adalah survivor dari planet Krypton yang melihat diri kehancuran Krypton seperti apa di depan matanya langsung. Yang saat itu dia udah beranjak remaja, sementara Kal-El sepupunya alias Superman ini masih bayi. Nah, sekarang Lobo sebagai villain akan muncul di film Supergirl Woman of Tomorrow mendatang, yang dimana proyeknya akan siap syuting di awal Januari tahun 2025 ini ya. Go. Goodbye, Barry. Lobo pertama kali muncul di komik Omega Man issue nomor 3 yang dirilis pada tahun 1983, yang dimana dia adalah seorang alien yang bekerja sebagai bounty hunter alias pemburu hadiah paling brutal yang berasal dari planet Kasnia, yang dimana dia membantai semua kaum-kaumnya dan cuma dia satu-satunya yang tersisa di planet tersebut. Dan dia bahkan udah memburu berbagai macam alien dari planet lain dengan harga yang sangat mahal sesuai permintaan klien yang menyewa jasanya sebagai bounty hunter. Dan bahkan Lobo juga pernah menghadapi Superman ketika dia pertama kali muncul di kota Metropolis di animasi Superman Man of Tomorrow, yang dimana Lobo disewa oleh Lex Luthor untuk membunuh Superman dengan bayaran yang sangat mahal. Nah, di sini kita akan bahas mengenai bagaimanakah ciri khas Lobo yang ada di versi komik dan juga di versi animasinya. Nah, Lobo ini selalu pakai pakaian yang sangat nyentrik banget dengan ala-ala preman, dan juga rambut yang gondrong, sifat yang tengil, dan juga ahli telah menggunakan berbagai macam senjata besar di kendaraannya, terutama kepada Superman yang pernah hampir ia bunuh dengan cara dia mencekik dia dengan menggunakan sebuah rantai yang sangat besar. Dan Lobo juga punya motor terbangnya yang ia gunakan untuk melintasi berbagai macam planet yang ada untuk memburu semua lawan-lawannya yang ada di sana. Tapi uniknya adalah Lobo tidak bisa mati, yang dimana ketika dia dibunuh dengan berbagai macam bom ataupun ditusuk oleh pedang, dia akan selalu bisa beregenerasi. Jadi intinya dia adalah makhluk yang tidak bisa mati. Tapi perlu diingat, Lobo meskipun dia adalah tokoh villain di DC Universe, tapi sebenarnya makin kesini tokohnya menjadi seperti kayak anti-hero di DC Universe. Bahkan hal ini diceritakan di komiknya DC Era Rebirth, yang dimana Lobo berhasil keluar dari penjara di Catacombs, dan ternyata dia adalah anggota Suicide Squad pertama di bawah perintah Amanda Waller. Akhirnya Lobo berhasil kabur dengan bantuan Maxwell Lord yang kemudian mengajaknya bergabung kepada tim Justice League. Tapi Batman sebagai leadernya sangat curiga kepadanya. Bahkan Batman pernah meledakkan kepala Lobo dan menggunakan bom yang ia tancap di belakang kepalanya. Sebenarnya Batman ada maksud terselubung kenapa dia ingin meledakkan kepalanya, karena Batman ingin melepaskan Lobo dari cengkraman Maxwell Lord yang berusaha untuk mengendalikan pikirannya. Akhirnya Lobo berusaha menyelamatkan semua anggota Justice League yang semua pikirannya dikendalikan oleh Maxwell Lord dengan menggunakan sebuah Heart of Darkness. Jadi bisa dibilang Lobo ini bukan 100% villain ya, tapi dia adalah anti-hero di DC Universe, karena memang dia nggak punya dendam pribadi kepada semua superhero yang ada pada DC Universe, termasuk dengan Superman itu sendiri. Pokoknya intinya dia akan berpihak kepada siapa saja yang bisa menguntungkan baginya. Bahkan Lobo pernah dibuatkan versi live actionnya di serial Krypton season kedua, yang dimana dia pernah melawan Zek-El yang merupakan kakek dari Superman saat dia masih muda dulu, yang dimana kehidupannya berusaha dihancurkan oleh General Zod yang kembali ke masa lalu untuk menghapus Superman dari timeline utama DC Universe. Dan akhirnya kita bisa melihat James Gunn untuk mengeluarkan berbagai macam slot project untuk DCU Chapter 1 Gods and Monsters ini, dengan Lobo yang akan muncul tim Supergirl Woman of Tomorrow. Kemungkinan Lobo akan menjadi lawan utama bagi Supergirl di filmnya nanti, karena James Gunn mengambil inspirasi komik Supergirl Woman of Tomorrow yang
yang menceritakan kalau Supergirl ini ngambek kepada Superman yang gak menganggap dia sebagai keluarga dari planet Krypton. Nah, karena dia berasa dicampakan, akhirnya dia pergi dari planet bumi dan akhirnya dia terdampar ke sebuah dimensi lain dan bertemu dengan gadis alien yang bernama Ruthie, yang dimana Ruthie ini minta tolong kepada Supergirl untuk mencari dan juga menghancurkan semua orang-orang jahat yang telah menghancurkan dunianya. Nah, kemungkinan Ruthie ini akan menemukan Lobo sebagai dalang di balik kehancuran dunianya. Dan disinilah Lobo akan debut di DC James Gunn sebagai villain untuk pertama kalinya menghadapi Supergirl dan juga Ruthie sesuai pada materi komik aslinya. Tapi well, lagi-lagi itu cuma teori liar aja sebagai fanboy DC, dan kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya mengenai film Supergirl Woman of Tomorrow ke depannya ya. Dan bisa dibilang film ini akan siap tayang di tahun 2026 mendatang ya, karena mereka tuh lagi syuting di awal tahun ini dan kemungkinan filmnya akan mulai jadi dan siap tayang di tahun 2026 mendatang. But ya, lagi-lagi gue sebagai fanboy DC, gue yang mengucapkan selamat kepada Jason Momoa yang untuk mendapatkan peran dia sebagai Lobo untuk DC Universe James Gunn yang satu ini. Wow, makin gokil ya. Name's Lobo. Please stop, you're making me blush. Couple of You're my little pony now. Last one in the universe tucked away in Sector 2814. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai berita yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!